Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Silmi Adinda Putri dengan NIM 19022126. Di video ini saya akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Seperti yang kita ketahui, kita selalu menganggap bahwa ketatausahaan ini hanya tentang surat menyurat. Padahal lebih dari sekadar itu. Ia menjadi jantung bagi sebuah lembaga. Bukan hanya soal surat menyurat saja, tapi ada persoalan kerahasiaan. Bahkan kerahasiaan negara pun ada. Nah, kita lihat pengertian administrasi ketatausahaan dari tata bahasa. Ada dua makna atau kata. Yang pertama tata, artinya menata, yaitu suatu peraturan yang sebenarnya harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja. Proses ini membuat atau mendesain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada usaha, yaitu energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi dapat kita simpulkan, tata usaha ialah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan pekerjaan di suatu lembaga. Kalau di sekolah berarti proses penyelenggaraan kerja sekolah. Nah, sekarang kita masuk kegiatan apa saja kegiatan tata usaha ini. Menurut Delianggi, kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah yang pertama, menghimpun. Berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal atau keterangan yang tadinya belum ada atau yang tadinya sebagian, sehingga menjadi satu kesatuan yang terhimpun menjadi informasi yang ketika diperlukan maka bisa kita manfaatkan. Berarti kerja dari seorang tata usahawan ini ialah menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna bagi banyak orang di suatu lembaga. Yang kedua, kegiatannya ialah mencatat atau segala informasi itu tercatat di dalam komputer maupun laptop. Ada data yang tersimpan sehingga ketika diperlukan atau ketika dibutuhkan, apakah itu sebagai pembanding atau sebagai pembukti, maka semuanya ada, semuanya bisa dikendalikan. Misalnya informasi yang telah lama dan ternyata penting untuk saat sekarang ini, untuk tahun ini, walaupun informasi tersebut sudah berpuluh-puluhan tahun atau sudah 20 tahun yang lalu, sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai informasi yang bermanfaat untuk lembaga. Contohnya tentang data karyawan, data guru, ataupun data kepala sekolah dan siapapun yang ada di suatu lembaga. Nah, kegiatan yang ketiga ialah mengolah. Artinya ialah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan berbagai hal yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi bermanfaat, dalam bentuk informasi yang sifatnya bermanfaat dan lebih berguna atau lebih jelas, dan bisa dipakai oleh siapapun, oleh siapa saja. Yang keempat adalah kegiatan menggandakan. Berarti membuatnya menjadi ganda atau banyak. 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 3, yang 3 menjadi 4, yang 4 menjadi 5, dan begitu seterusnya. Artinya kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang diperlukan, yang dibutuhkan, atau sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Seperti contohnya dengan
memperbanyak menggunakan mesin fotokopi atau mesin scan atau alat-alat lainnya yang sejenis yang bisa menggandakan. Nah, kegiatan yang kelima ialah mengirim. Artinya kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak pertama kepada pihak lainnya. Artinya ada informasi-informasi yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang sifatnya memang harus diteruskan. Dikirimkan kepada pihak-pihak yang lainnya yang terkait menjadi bagian sebagai bentuk kerjasama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya atau memang di dalam lembaga itu sendiri, sehingga informasi itu terkirim dengan baik, ada satu kesatuan persepsi yang sama. Dan yang terakhir adalah kegiatan menyimpan. Artinya, segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau makna bagi lembaga atau punya potensi menguntungkan atau merugikan lembaga, maka itu disimpan di tempat-tempat tertentu. Misalnya di dalam map, ataupun pada zaman sekarang ini, zaman modern ini, kita telah menggunakan berbagai teknologi. Bisa kita simpan pada perangkat lunak sehingga bisa bertahan selama mungkin, selama bertahun-tahun. Sekarang kita masuk ke proses administrasi ketatausahaan. Ya, memang tidak lepas dari surat menyurat. Proses yang pertama memang surat menyurat. Dalam Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91/U1995 tanggal 25 April tentang pedoman tata persuratan dan pengarsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Katanya, menurut konsep ini adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Dan jenis surat itu memang banyak, sehingga hanya orang-orang tertentu atau orang yang memang ahli di bidang surat menyurat ini yang bisa mengelola surat yang bisa menjadi tata usaha. Yang pertama ada surat dinas. Berisi hal-hal penting yang terkait dengan kedinasan atau pemerintahan. Dan yang kedua ada nota dinas. Surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya atau oleh bawahan kepada atasan atau kepada yang setingkat, yang berisi catatan singkat atau suatu pokok persoalan tentang kedinasan. Yang ketiga ada memo. Memo ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, di kalangan banyak orang. Sudah banyak yang bisa memahami memo. Ini bisa diketik atau ditulis tangan. Ada surat pengantar, ada telegram, surat keputusan, yaitu terkait dengan keputusan tentang suatu hal yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bisa dijadikan kendali terhadap sesuatu sebagai bukti. Kemudian ada surat edaran, undangan, surat tugas, surat kuasa. Surat kuasa ini berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa, misalnya kepala sekolah yang sedang tidak berada di tempatnya. Maka surat kuasa ini bisa diberikan kepada wakil kepala sekolah, ataupun di suatu universitas bisa diberikan kepada wakil rektor. Nah, ada surat pengumuman. Berarti berisi tentang pemberitahuan yang disertai dengan pertanggungjawaban atas isi pengumuman tersebut. Ada juga surat pernyataan,
surat keterangan, dan acara berita. Proses yang kedua yaitu ada pengarsipan. Arsip artinya naskah yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga dalam bentuk atau corak apapun itu termasuk ke dalam arsip, baik dalam keadaan tunggal, kelompok maupun banyak, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Kegiatan pengelolaan arsip itu memang banyak, mulai dari azas penataan arsip sampai pada sistem penataan, prosedur, kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Dan sekarang arsip-arsip tersebut lebih mudah disimpan di laptop atau komputer. Tidak seperti zaman dulu yang memang menggunakan atau menyediakan suatu ruangan atau lemari atau gudang untuk tempat penyimpanan arsip-arsip tersebut. Nah, kita masuk ke azas dalam penataan arsip. Itu ada azas sentralisasi, ada desentralisasi, dan ada azas gabungan antara keduanya. Berarti ada tiga azas dalam penataan arsip. Yang pertama sentralisasi, yang kedua desentralisasi, dan yang ketiga ada gabungan antara keduanya, gabungan antara desentralisasi dan sentralisasi. Sentralisasi adalah azas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja, sementara desentralisasi yaitu azas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam sebuah organisasi. Dan azas gabungan ini ialah azas gabungan dari kedua azas tersebut. Kedua dari azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Nah, sekarang masuk ke sistem penataan arsip. Yang pertama yaitu pengelompokan berdasarkan masalah. Berdasarkan masalah-masalah yang sejenis, yang serupa, maka dikelompokkan pada pengelompokan yang sama. Yang kedua berdasarkan abjad. Dikategorikan berdasarkan abjad. Kalau judulnya berawalan huruf A, maka itu diarsipkan berdasarkan judul atau topik yang sama, yaitu huruf A. Kalau yang B berarti dikelompokkan berdasarkan huruf B. Semua yang berawalan A, B, atau C maka diarsipkan atau disimpan di satu tempat yang sama. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya dari A sampai Z. Kemudian berdasarkan tanggal. Misalnya tanggal arsip itu pada tanggal 1, maka semua tanggal 1 dikelompokkan pada kelompok yang sama atau diarsipkan di suatu tempat yang sama. Atau pada bulan dan tahun yang sama, maka di pengelompokan mereka berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal yang sama. Kemudian ada juga berdasarkan nomor atau pengkodean nomor. Nah, itu tuh memang menurut mereka atau kode itu memang mereka yang bisa menentukan. Jadi selanjutnya berdasarkan wilayah, dari tempat mana asalnya wilayahnya, maka itu dikelompokkan berdasarkan wilayah yang sama. Misalnya dari Sumbar, maka dikelompokkan diarsipkan pada wilayah yang sama, pada wilayah Sumbar. Misalnya pada wilayah Pariaman atau Aceh atau wilayah-wilayah lain, maka dikelompokkan pada pengelompokan wilayah yang sama. Tata ruang kantor, yaitu pedoman tata letak.
Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya segala aktivitas kantor, maka penataannya juga harus diperhatikan dengan sedemikian rupa demi kelancaran proses aktivitas-aktivitas yang ada di kantor. Azas tata ruang kantor. Yang pertama ada jarak. Jarak terpendek. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor menempuh jarak terpendek, sehingga energi dan proses menjadi lebih cepat. Caranya dengan menghubungkan dua titik dengan garis lurus. Satu titik diartikan sebagai tugas pegawai dan titik yang satunya lagi sebagai meja tugas pegawai. Satunya lagi itu sebagai tugas pegawai lainnya yang memang berhubungan dengan pegawai yang pertama tadi. Seperti misalnya di meja pertama meja tugas pegawai. Nah, jika arsip ini harus diteruskan atau ada pegawai lain yang harus menerimanya, maka meja tersebut harus berdekatan. Seperti itu misalnya. Nah, yang ketiga ada azas perubahan suasana, yaitu perubahan tata letak kantor. Suasana kantor harus dirubah agar para pekerja tidak jenuh dan tidak mudah bosan. Perubahan suasana ini yaitu perubahan tata letak meja, kursi, perubahan cat dinding, warnanya harus ditukar setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali agar menambah tidak membuat jenuh pekerja yang ada di dalamnya, sehingga itu bisa menginspirasi mereka atau mereka bisa giat lagi bekerja. Letak meja dan kursi juga harus ditata, harus dirubah-rubah agar lebih memudahkan mereka atau tidak membuat mereka bosan dengan tempat atau meja, kursi dan tatanan yang itu aja. Nah, bunga juga harus diganti dengan yang baru, atau misalnya letakkan vas bunga di setiap meja seperti itu. Dan juga lampu pencahayaan di ruangan itu juga harus diperhatikan. Perubahan tersebut dalam rangka memunculkan semangat baru bagi mereka, bagi pekerja dalam suatu organisasi. Nah, sekarang masuk ke peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Guru merupakan ujung tombaknya, karena mereka yang bekerja lebih banyak. Paling tidak, guru memberikan masukan-masukan karena mereka yang lebih banyak bekerja, memanfaatkan waktu di sekolah, dan mereka itu paling tahu penataan kelas itu bagaimana, penataan siswa atau mahasiswanya bagaimana, dan letak lemarinya di mana bagusnya, dan pencahayaannya juga bagaimana. Peran guru juga merumuskan tentang kebijakan pembagian tugas mengajar guru. Peran guru juga dalam hal-hal menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan-bahan pembelajaran. Dan juga dalam surat menyurat, guru berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengolah, bahkan memiliki potensi untuk penataan sebagai menata arsip-arsip tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai administrasi ketatausahaan sekolah ini. Jika ada kesalahan kata-kata maupun pengucapan saya, mohon dimaafkan karena manusia itu gudangnya semua masalah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.